Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romansa Musama Mesia dalam renungan pada hari Sabtu Pasca Pekan yang keempat. Selamat berakhir pekan dan semoga Anda sehat dan sukacita selalu. Saudara, hari ini kita mendengarkan bacaan-bacaan kitab suci dan pada akhir dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 14, Yesus mengatakan, "Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Bayangkan seorang sahabat karib yang berkata kepadamu, "Apapun yang kamu perlukan, mintalah dalam namaku. Aku akan melakukannya." Itulah inti dari sabda Yesus hari ini. Dalam Yohanes 14 ayat 14, Yesus tidak hanya menyampaikan sebuah janji biasa, tetapi janji agung yang keluar dari relasi kasihnya dengan para murid. Ayat ini muncul di tengah wacana perpisahan Yesus menjelang sengsaranya. Ia tahu para murid akan merasa kehilangan dan bingung. Karena itu Yesus memberikan mereka pegangan, "Mintalah dalam namaku." Apa artinya meminta dalam nama Yesus? Dalam tradisi kitab suci, nama bukan hanya label, tapi mencerminkan pribadi dan kuasa seseorang. Maka berdoa dalam nama Yesus berarti berdoa dalam kesatuan dengan kehendaknya, dengan sikap percaya dan penuh kasih. Santo Agustinus dalam Sermon 216 ayat 1 menegaskan, doa dalam nama Yesus bukanlah formula sihir, tetapi ekspresi iman sejati dalam Dia yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Sementara Santo Yohanes Chrysostomus dalam homilia 73 tentang Injil Yohanes berkata, "Barang siapa berdoa dalam nama Kristus, ia tidak akan meminta sesuatu yang bertentangan dengan keselamatan jiwanya." Yesus tidak menjanjikan bahwa semua permintaan kita akan dijawab sesuai keinginan kita. Namun ia menjanjikan bahwa doa dalam namanya yang sejalan dengan kasih, kebaikan, dan kehendak Bapa pasti ia perhatikan dan laksanakan dengan cara terbaik. Di tengah hidup yang penuh kebutuhan dan kekhawatiran, entah tentang kesehatan, tentang keluarga, tentang keuangan, tentang pelayanan atau masa depan, seringkali kita merasa sendirian atau putus asa. Tapi sabda hari ini mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah sendiri. Kita punya akses langsung kepada Yesus. Ia mempersilahkan kita untuk datang, berbicara, dan meminta serta berharap. Paus Fransiskus dalam audiensi umum tanggal 14 Oktober 2020 menekankan, doa bukanlah pelarian dari kenyataan. Doa adalah tindakan iman yang membuat kita percaya bahwa Yesus ada bersama kita dalam realitas yang paling sulit sekalipun. Maka dalam keseharian, ketika menghadapi masalah keluarga, sebutlah nama Yesus dalam doa. Saat merasa lelah dalam pelayanan, mintalah kekuatan dalam namanya. Dalam kegelisahan akan masa depan, percayakan langkah kita kepadanya. Namun penting untuk diingat, berdoa dalam nama Yesus bukan berarti memaksakan kehendak kita. Sebaliknya, kita belajar menyelaraskan keinginan kita dengan kehendak kasih Allah. Sebagaimana Yesus sendiri berdoa di Taman Getsemani, "Jadilah kehendakmu, bukan kehendakku." Sahabat-sahabat yang terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus mengundang kita untuk lebih akrab dengannya dalam doa. Marilah kita tidak ragu meminta kepadanya.
percaya bahwa Dia mendengarkan dan bekerja dalam cara yang melampaui pengertian kita. Mari jadikan doa sebagai nafas hidup, bukan sekadar rutinitas, tetapi sebagai relasi yang hidup. Mintalah dengan iman, harapan, dan kasih dalam namanya yang kudus. Santa Teresa dari Avila mengingatkan kita, jangan takut untuk meminta kepada Tuhan yang besar, karena Dia mencintai kita dengan kasih yang besar. Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk percaya dan meminta dalam nama-Mu. Amin. Berkatalah yang Bapa seterusnya tinggal atasmu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara telah bersama dalam renungan ini, dan bila berkenan untuk membagikan kepada saudara-saudara yang lain, silahkan untuk dibagikan agar mereka pun mengalami berkat dan penyertaan Tuhan serta diteguhkan oleh firman hari ini. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Shalom, salve.